Menke Purbaya blak-blakan, kalau saya, lebih baik tidak bayar utang WOS, pemerintah kena sorotan publik. Jadi saya sekarang tanggung jawab WOS. WOS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Pemerintah dan Danantara bakal berbagi peran nih Pak. Danantara bakal handle operasional, pemerintah di infrastruktur. Nah, ini gimana Pak nanti? Sama mau nanya juga, apakah nanti pemerintah akan lebih ke memberikan PSO atau lebih ke menanggung utang infrastrukturnya? Kalau dari Bapak sendiri ngelihat lebih mending yang mana gitu? Terima kasih. Kalau untuk saya mending nggak bayar saya. Cuman gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain ya, diskusi. Sepertinya kita akan cenderung, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, itu infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapat atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Pokoknya nggak ada masalah. Karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Serius nih, utang WUS bakal diambil dari hasil rampasan korupsi ya? Katanya kemarin dari APBN. Terus katanya Pak Prabowo dia bakal ambil alih. Ini yang benar yang mana sih? Kudet nih, kurang update. Oh, soal WUS. Yang semuanya kamu bilang itu nggak sepenuhnya salah kok. Karena semua itu ada di dunia pemberitaan. Wih, bener dong jadinya Pak Prabowo yang lunasin utang WUS. Jadi negara nggak pusing lagi. Iya nggak sih? Gitu nggak sih konsepnya? Nggak gitu juga konsepnya. Pak Prabowo memang bilang kalau dia bakal ngambil alih soal utang WUS ini. Dan dia bilang nggak usah ribut-ribut, nggak usah dipolitisasi. Pak Prabowo juga menegaskan kalau kita masih punya uang dari hasil para koruptor. Dan ini salah satu langkah yang diambil untuk melunasi utang WUS ini. Tapi kalau menurut ekonom, apa yang disampaikan Pak Prabowo ini nggak tepat sama sekali. Seharusnya ini nggak disampaikan karena ini justru menunjukkan Pak Prabowo nggak paham sama keuangan negara. Gitu sih ya kata ekonom. Oh gitu. Tapi benar dipakai nggak sih itu uang dari hasil para koruptor itu? Kalau kata Pak Purbaya sih, sejauh ini hal ini masih didiskusikan. Jadi belum tahu detailnya seperti apa. Tapi intinya nanti akan ada tim dari Indonesia akan dikirim ke Cina untuk mendiskusikan terkait utang WUS ini. Jadi seperti apa skema dan bagaimana cara pelunasannya masih akan didiskusikan. Sementara dari pihak Danantara bilang akan berbagi peran dengan pemerintah terkait pembayaran utang WUS ini. Jadi intinya katanya kalau WUS ini kan sudah memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Jadi akan ada peran antar pemerintah dan juga Danantara, kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ini pakai APBN lagi dong. Nah, kalau kata pengamat ekonomi politik, kalau sampai menggunakan APBN, ini bakal mempersempit ruang fiskal. Jadi kesimpulannya hari ini, utang tetap wajib dibayar ya. Yes, betul. Mau bagaimanapun caranya, utang wajib dibayar. Tapi ngomong-ngomong soal utang lu udah bayar belum? Lu masih punya utang lo sama gua. Buru bayar. Bisa nyicil dulu nggak? Istilah negara kita restrukturisasi dulu ya.
Prabowo bilang dia itu siap bertanggung jawab bayar 1,2 triliun per tahun buat proyek WUS-nya si Jokowi. Wah, keren banget Pak, top banget presiden bertanggung jawab. Tapi sebentar nih Pak, saya mau tanya, itu bayarnya pakai uang siapa sih Pak? Kalau pakai uang rakyat ya maaf nih Pak, itu artinya bukan Bapak bertanggung jawab, tapi Bapak oper tanggung jawab atau lempar tanggung jawab ke rakyat. Dulu Bapak bilang efisiensi, stop pemborosan. Sekarang Bapak malah siap nutupin lubang proyek yang dari awal katanya si Jokowi nggak pakai APBN. Padahal nih ya Pak, 1,2 triliun per tahun itu bisa buat ribuan rumah rakyat loh Pak. Bisa buat biaya pendidikan, buat kesehatan, buat anak miskin yang nggak mampu kuliah. Ya minimal rakyat miskin terbantukan loh Pak. Dan jujur kalau di sini gue sangat setuju dengan statementnya Purbaya yang enggan membayar utang proyek WUS dengan menggunakan APBN. Semestinya pembayaran utang WUS melalui China Development Bank dilakukan oleh BPI Danantara Indonesia, karena Danantara itu kan punya kemampuan menampung dividen dari seluruh BUMN. Nah, yang lucunya nih teman-teman, dulu si Jokowi tuh dengan gagahnya, dengan percaya dirinya ngomong proyek ini murni bisnis nggak pakai APBN, dan pemerintah kasih jaminan lewat Perpres 107/2015. Dan tahu gak, itu melanggar loh teman-teman. Dan sekarang tagihannya jatuh ke rakyat. Pak Prabowo yang terhormat, jadi kalau Bapak mau bertanggung jawab atas hutang WUS yang disebabkan oleh si Jokowi, ya Bapak pakai uang pribadi Bapak dong. Jangan juga Bapak pakai uang sitaan korupsi Pak, karena tuh uang harus dikembalikan ke rakyat. Atau suruh tuh Pak si Jokowi yang bayar sendiri. Kan si Jokowi yang janji, si Jokowi yang bangun, si Jokowi lah yang harus bertanggung jawab, bukannya rakyat Pak Prabowo. Kalau perlu sita tuh harta kekayaannya si Jokowi dan kroni-kroninya buat bayar tuh utang. Jangan rakyat lagi yang terus dikorbanin Pak. Stoplah Pak Prabowo itu jadi superhero buat nyelamatin si Jokowi, karena yang butuh diselamatin itu bukannya si Jokowi dan proyek-proyek mangkraknya si Jokowi, tapi yang harus diselamatin itu rakyat Pak. Rakyat, ingat rakyat, bukan proyek gagal yang dibungkus kata pembangunan Pak. Jadi di sini rakyat harus sadar bahwa yang diwariskan si Jokowi itu bukan kemajuan, tapi hutang di atas rel berkecepatan tinggi untuk kalangan menengah ke atas. Satyam Eva Jayate. Pernyataan kemarin itu meruntuhkan semua harapan. Jadi saya katakan pernyataan Prabowo yang menyatakan akan mengambil alih semua tanggung jawab terhadap WUS dan menyatakan tidak ada masalah WUS itu adalah meruntuhkan harapan publik terhadap Prabowo, terutama dalam hal program-program utamanya, yaitu memberantas korupsi, pemerintahan bersih, mengambil alih sumber daya alam, dan mengurangi peran oligarki. Tapi yang paling utama, yang pertama ini meruntuhkan kepercayaan. Kepercayaan itu, nah kalau ini runtuh kepercayaan ke publik, dan akhirnya publik menyatakan betul sekarang Pak Prabowo itu betul-betul jadi bempernya Jokowi. Apakah Abang melihat kemarin pembicaraan peresmian stasiun di Tanah Abang ya, itu tidak memberikan sinyal yang lebih positif terhadap perkereta misalnya 6 triliun ditambahin ke KAI untuk beli gerbong dan segala macam. Apa itu tidak menutupin kekecewaan Abang? Kalau saya sih masih melihat ya, karena tidak ada pernyataan sama sekali yang menyatakan melindungi korupsinya. Ya. Tidak ada. Tapi tafsiran publik mengambil alih semua tanggung jawab itu sama dengan jangan kau ganggu-ganggu lagi yang tentang, dan dirangkaikan dengan pernyataan saya sudah periksa, saya sudah mendapat informasi tidak ada masalah WUS. Nah, tidak ada masalah artinya termasuk markup dan lain-lain dong ditutupin. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi lagi transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Tanya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik,
dan apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT itu pemerintah provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun, itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan 4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Saya Yuliana Yoketamela, angkatan 2024 dari Universitas Pancasila. Apa yang ada di benak Anda soal ini? Siapa? Tamaela. Panggilnya siapa? Yoke. Yoke, oke. Yoke, apa yang ada di benak Yoke di sini? Ya. Menurut saya sempat mungkin terpikirkan di benak saya ketika pembahasan segmen pertama mengenai WUS membuat bangga anak-anak muda. Tapi menurut saya pribadi WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Kenapa? Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Oke, jadi Anda merasa bahwa utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih? Oh tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat. Betul. Anda nggak rela bayar utang 4 triliun setiap bulan plus bunganya 2 triliun, artinya 6 triliun setiap tahun, mohon maaf, untuk WUS ini? Tentu. Kenapa harus rela? Betul dong. Sementara Anda tidak pernah menggunakannya? Bukan hanya sekedar tidak pernah menggunakan, tapi banyak rakyat kecil yang tidak punya benefit untuk itu. Oke. Saya respon sedikit aja. Oke, silakan Musman. Jadi kebanggaan sebagai bangsa itu bukan persoalan kita bisa pakai atau nggak pakai. Tapi 270 juta misalnya rakyat Indonesia, ketika kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, itu kebanggaan. Jadi bukan cuma anak-anak muda yang dianggap itu tidak bisa merasakan itu. Mungkin hampir mayoritas masyarakat Indonesia tidak merasakan juga. Tapi sebagai bangsa, bahwa kita selama diri kita sebagai warga negara Indonesia patut juga bangga yang tidak dimiliki juga oleh bangsa lain. Itu soal kebanggaan gitu. Saya lebih berbangga. Jadi tidak linear dengan sesuatu yang misalnya saya tidak bisa merasakan, jadi saya tidak bangga. Enggak Baik, linear. menurut saya lebih berbangga ketika melihat rakyat Indonesia hidup makmur dan terjamin. Ya itu soal lain. Jadi bahwa itu bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, ini betul. bukan hanya sekedar soal WUS. Iya betul. Ya kalau kita lihat kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali yang menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut bukanlah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi para petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan research, bagi membangun daya bangsa kita. Apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara. Proses penguasaan teknologi termasuk kereta api cepat akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa, termasuk saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api.
termasuk misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik. Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden. Tapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sekitar 3 kali terkait dengan hal tersebut. Apalagi kita melihat adanya potensi. Sekarang ini Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Kita juga belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek WUS ini. Polemik siapa yang harus menanggung utang kereta cepat WUS kembali memanas. Namun kali ini, suhu politik meningkat tajam setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan publik dan kalangan ekonomi. Dengan bahasa lugas, bahkan terkesan jujur apa adanya, Purbaya menyebut dirinya secara pribadi enggan jika APBN ikut dipakai untuk menalangi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Kalau saya, lebih baik tidak bayar, ucap Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta. Nada bicaranya tegas, tanpa basa-basi. Tapi tentu ada kebijakan dari presiden dan lainnya. Ini belum diputuskan, lanjut dia. Pernyataan belak-belakan seorang Menkes seperti ini tentu jarang terdengar. Apalagi di tengah isu sensitif seperti utang WUS, yang sejak awal dianggap sebagai proyek prestisius namun penuh beban finansial. Ucapan itu seketika menjadi bahan diskusi publik, memicu tanda tanya besar, jika Menkes saja tidak rela, siapa yang seharusnya membayar utang WUS. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah memberi instruksi agar masalah utang ini segera diselesaikan. Menurut Prabowo, WUS telah membawa dampak ekonomi signifikan dari penyerapan tenaga kerja, efisiensi waktu tempuh, hingga meningkatnya aktivitas di wilayah penyangga Jakarta-Bandung. Dengan kata lain, Prabowo ingin proyek ini berjalan berkelanjutan tanpa polemik berlarut-larut. Namun, posisi Purbaya berbeda. Ia berada di garis depan penjaga kas negara. Ia memahami betul kondisi fiskal, celah anggaran, dan risiko jangka panjang bila APBN terlalu banyak menanggung beban proyek infrastruktur. Yang penting tidak terlalu merugikan negara, ujarnya, menegaskan sikap kehati-hatian. Sikap dualisme ini memperjelas dilema besar antara kepentingan politik pembangunan dan kesehatan fiskal negara. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk membagi beban pendanaan proyek WUS agar lebih seimbang antara Kementerian Keuangan dan Danantara. Langkah ini muncul sebagai upaya agar proyek tetap berlanjut tanpa memberikan tekanan berlebihan pada APBN. Dalam rancangan skema tersebut, APBN diproyeksikan hanya menanggung kebutuhan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, rel, dan fasilitas penunjang lainnya. Sementara itu, Danantara akan mengambil porsi pendanaan yang lebih besar dengan membiayai rolling stock atau rangkaian kereta. Komponen yang menyerap biaya terbesar dalam proyek kereta cepat. Agar Purbaya dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai bahwa Danantara akan berkontribusi signifikan melalui skema ini sehingga beban APBN dapat ditekan. Di sisi lain, pihak Danantara menyatakan kesiapan untuk terlibat lebih jauh dalam aspek operasional demi meningkatkan efisiensi layanan WUS dan memperluas basis penumpang. Pendekatan baru ini dinilai sebagai bentuk kompromi antara kepentingan politik dan ekonomi. Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis namun tetap mempertimbangkan kondisi fiskal agar tetap sehat dan terkendali. Isu utang WUS memang sensitif sejak awal. Setelah proyek rampung, sorotan publik beralih ke pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan pengelola, konsorsium, pemerintah. Di tengah tekanan tersebut, pernyataan Purbaya muncul sebagai bentuk kejujuran spontan. Yang belakangan justru memicu diskusi nasional soal transparansi fiskal. Meski belak-belakan tidak ingin APBN dipakai, Purbaya tahu bahwa keputusan final tetap berada di tangan Presiden.
Karena itu ia menegaskan bahwa dirinya pada akhirnya akan mengikuti keputusan pemerintah. Saya ikut saja arahan diskusi, ujarnya. Untuk saat ini, skema bagi peran masih menjadi opsi paling realistis. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan WOS tanpa membuat APBN berdarah-darah. Danantara pun siap mengambil porsi lebih besar. Namun satu hal jelas, polemik utang WOS belum akan berakhir dalam waktu dekat. Bahkan ucapan jujur Menke justru membuka babak drama baru dalam perjalanan panjang kereta cepat pertama di Indonesia.